Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dengan NIM D0224033. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi aritmatika biner dan bilangan bertanda. Nah, ini tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke materinya. Oke, baik, kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu aritmatika biner itu sebenarnya apa sih? Jadi aritmatika biner itu adalah operasi hitung yang menggunakan bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, kalau bilangan biner itu hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu operasi aritmatika biner. Operasi aritmatika biner ini tuh sebenarnya sama dengan operasi aritmatika pada bilangan desimal, yaitu terdiri dari penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Oke, kita masuk ke materi pertama atau ke contoh pertama, yaitu contoh dari penjumlahan biner. Di sini tertulis dasar penjumlahannya, yaitu yang pertama ada 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 itu sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 100 atau 100, dan begitu seterusnya. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu ada 5 tambah 4 sama dengan 9, atau dalam binernya itu 101 ditambah 0100. Dan ada contoh kedua, yaitu 9 tambah 5, yang dimana angka binernya itu 1001 0101. Mungkin saya akan memberikan contoh dengan tulis tangan atau dengan buku. Oke, baik. Di sini masuk ke penjelasan bagaimana cara menjumlahkan bilangan biner sesuai pada contoh soal. Di sini yang ingin kita jumlahkan yaitu 0101 ditambah dengan 0100. Oke, bagaimana caranya? Sebelum itu kita tulis dulu dasar penjumlahannya ya. Nah, kalau dalam biner itu 1 ditambah 1 sama dengan 10. Kalau 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 11. Nah, kita akan berpatokan kepada dasar penjumlahan ini. Nah, yang pertama 1 tambah 0. Nah, kalau 1 tambah 0 itu kita akan jumlahkan seperti penjumlahan biasa. 1 tambah 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 1. Nah, di sini di dasar penjumlahannya dikatakan bahwa kalau 1 ditambah 1 itu hasilnya 10. Maka kita tulis di sini 0. Kemudian kita simpan 1. Nah, kemudian kita tambah 1 ditambah 0. Nah, 1 ditambah 0 kan hasilnya tetap 1. Maka hasil akhirnya yaitu 1001. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Contoh kedua tadi kita disuruh menjumlahkan 1001. 1001 kita tambah dengan 0101. Oke, maka kita jumlah. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 10. Jadi kita tulis 0, kemudian kita simpan 1. Nah, kita tambah lagi 1 tambah 0. Nah, 1 tambah 0 itu hasilnya tetap 1. Kemudian kita tambah 0 tambah 1 hasilnya tetap 1. Kemudian kita tambah lagi 1 tambah 0 hasilnya tetap 1. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 110. Nah, kalau untuk penjumlahan ini lumayan gampang.
Yang penting kita tahu dasar penjumlahannya. Baik, kemudian kita lanjut ke pengurangan biner. Jadi adapun dasar pengurangan biner yaitu yang perlu diingat 10 dikurang 1 itu sama dengan 1. Ingat ya, ini dasar pengurangan biner. Oke, lanjut ke contoh soal. Di contoh soal tadi, soalnya itu 1 0 0 1 0 dikurang 0 1 0 0 1. Nah, kemudian kita kurang. Kemudian kita kurangkan seperti biasa dari sebelah kanan. Pertama 0 kurang 1. Nah 0 kurang 1 kan tidak bisa, maka kita pinjam dari sebelahnya. Jadi 10 dikurang 1. Nah, di dasar pengurangan 10 dikurang 1 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, oke, 1. Kemudian karena 1 ini udah dipinjam, jadi di sini jadi 0 karena sudah dipinjam 1 oleh di sebelahnya. Jadi kita di sini ganti 0 ya, jadi 0. 0 dikurang 0, 0 dikurang 0 itu sama dengan 0. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kurang 1 tidak bisa, maka kita pinjam di sebelahnya. Itu 1 kita pinjam. Jadi 10 dikurang 1 itu 1. Nah, kemudian karena ini sudah dipinjam, maka di sini otomatis habis. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya yaitu 01 00 1. Kira-kira begitu untuk pengurangan bilangan biner. Nah, selanjutnya di sini tuh kita masuk ke perkalian bilangan biner. Adapun seperti pada pengurangan dan penjumlahan, perkalian bilangan biner juga memiliki dasar perkaliannya. Yang pertama yaitu 0 kali 0 itu sama dengan 0, 0 kali 1 itu sama dengan 0, 1 kali 0 itu sama dengan 0, dan 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal yang sudah saya tulis. Kita akan mengalihkan 1101 dikali 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Nah, kalau di perkalian dasarnya itu seperti biasa. Kalau 0 dikali 0 itu sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 0, maaf, 1 kali 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 dikali 1 baru sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal tadi soalnya yaitu 1101 dikali 11. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita kalikan itu 1101 kita kali dengan 1. Nah, kita kali dulu. Jadi kalau 1101 dikali 1 itu hasilnya tetap. Jadi kita tulis di sini 1101. Nah, kemudian kita kali lagi 1101 kita kali dengan yang ini sebelahnya. Jadi kalau 1101 dikali 1 hasilnya tetap 1. Namun kita geser satu angka penulisannya. Jadi begini. 1101. Kemudian kita jumlahkan dengan cara penjumlahan biner. Nah, di sini 1 turun 1 ya langsung, dan 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu kalau dalam penjumlahan tadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. Jadi kita tulis 0 simpan 1. Nah, kemudian kita tambah lagi 1 tambah 1, 1 tambah 1 itu 10, jadi 10 kita tulis. Nah, hasil akhirnya yaitu 100111. Oke, selanjutnya ada di pembagian bilangan biner. Nah, di pembagian bilangan biner ini ada pun dasar pembagiannya seperti di PPT saya, dan ada pun di situ saya tuliskan contoh soal
yaitu 10011 dibagi 101 sama dengan 111. Oke, baik, selanjutnya di sini ada cara pengerjaan pembagian bilangan biner. Di sini ada pun teori dasarnya, yaitu 0 dibagi 1 itu sama dengan 0, dan 1 bagi 1 itu sama dengan 1, dan 0 bagi 0 itu tidak bisa, 1 bagi 0 pun begitu, tidak bisa juga. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tabel bantu untuk memudahkan. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 10 sama dengan 2, 11 sama dengan 3, 100 sama dengan 4, 101 sama dengan 5, 110 sama dengan 6, 111 sama dengan 7, 1000 sama dengan 8, 1001 sama dengan 9, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Contoh soal tadi itu 1000011 dibagi dengan 101. Nah, langsung ke pengerjaannya. Di sini kita tulis 10011, kita bagi dengan baginya yaitu 101. Nah, kita lihat dulu di sini 101 itu nilainya berapa. Nah, di tabel bantu 101 itu kita tulis 101 itu sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat, kita ambil satu digit. Nah, kalau satu digit itu kan sama dengan 1, maka 1 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita ambil 2 digit. Nah, 2 digit itu 10 itu sama dengan 2, di tabel bantu itu 2. Jadi tidak bisa, kalau 2 dibagi 5 itu belum bisa. Nah, maka kita ambil 3 digit. 3 digit itu nilainya 4 dibagi 5 pun belum bisa. Jadi kita ambil 4 digit, yaitu 1000. Nah, kita lihat di sini 1000 itu 8. Jadi kita langsung ambil 4 digit. Jadi 8 dibagi 5 itu bisa. Jadi kita tulis di sini, kita tulis 1. Kemudian 1 kali 101 itu sama dengan 101. Nah, karena yang diambil 4 digit, maka kita tulis 4 digit. Nah, kalau karena ini 3 digit, maka kita langkai 101. Nah, kemudian kita kurangi. Pertama itu 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 itu tidak bisa, maka kita pinjam di sebelahnya. Nah, sebelahnya pun 0, tidak bisa dipinjam, maka kita pinjam sebelahnya lagi. Nah, sebelahnya lagi pun tidak bisa dipinjam, kita pinjam sebelahnya lagi. Di sini jadi 1. Jadi 0 dikurang 1 itu sama dengan 1, dengan catatan dapat pinjaman dari sebelahnya. Nah, karena di sini 0 kurang 1 ya, karena sudah dipinjam. Karena sudah dipinjam, maka karena sudah dipinjam, maka 1 ini hilang. 1 ini hilang jadi 0. Kemudian 0 ini dapat pinjaman dari sini. Jadi 0 ini jadi 1. Ini pun jadi 1. Oke. Nah, kemudian kita kurang lagi, 1 kurang 0. 1 kurang 0, ini kan 0 nya sudah hilang ya, jadi 1. Jadi 1 kurang 0. 1 kurang 0 itu ada 1. Kemudian 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, kemudian karena 1 ini tadi sudah habis dipinjam, jadi 1 ini jadi 0. Nah, oke. 1 ini jadi 0. Nah, oke, kalau sudah begini, maka kita turunkan lagi. Kita turunkan 1 ini, kita turunkan 1, kita turunkan jadi 111. Nah, kita lihat, kita abaikan 0-nya. Ini 0-nya kita abaikan. Kita lihat 111 ini nilainya berapa. Nah, 11 ini kan nilainya 7. Jadi 7 itu bisa dibagi 101. 7 dibagi 5 itu bisa. Maka di sini
jadi 1. Nah, 1 dikali 101 kita tulis 101, karena 1 kali 0101 itu hasilnya 101. Kemudian kita kurang lagi. Nah, kita kurang 1 kurang 1 itu 0, 1 kurang 0 itu 1, 1 kurang 1 itu hasilnya 0. Nah, kemudian kita turunkan lagi 1, masih ada 1 di sini, kita turunkan lagi 1. Nah, kemudian kita abaikan nolnya karena 0 itu tidak ada nilainya gitu kan. Maka 101 kita bagi 101 kan nilainya 7. Nah, kita bagi 101. Jadi 101 dibagi 101 itu bisa. Maka kita taruh di sini 1 dikali 101 itu hasilnya 101. Kemudian kita kurang 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 0 itu 0. 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Nah, maka hasilnya yaitu sama dengan 111. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi biner bertanda. Sebenarnya apa sih itu bilangan biner bertanda? Jadi bilangan biner bertanda itu sama dengan bilangan biner yang bisa positif maupun negatif. Nah, di sini ada bit pertama itu sama dengan bit tanda. Kalau 0 itu sama dengan positif, kalau 1 itu negatif. Ingat, 0 itu positif dan 1 itu negatif. Nah, kenapa sih kita perlu bilangan bertanda ini atau biner bertanda ini? Karena komputer itu juga harus bisa ngitung angka negatif. Sebagai contoh, ketika komputer mengoperasikan sebuah pengurangan, misal 10 kurang 15, nah itu kan nanti hasilnya negatif. Nah, disitulah dibutuhkan bilangan bertanda agar komputer itu bisa tahu kalau bilangan itu negatif. Nah, disitu. Kemudian di sini ada 3 cara menyatakan bilangan bertanda. Yang pertama ada sign and magnitude, yang kedua ada komplement 1, dan yang terakhir atau yang ketiga yang paling umum digunakan itu ada komplement 2. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu ada sign and magnitude. Bit pertama itu sama dengan tanda. Contoh ya, plus 5 itu kan binernya 0 0 0 0 0 1 0 1. Nah, ketika kita mau rubah ke bilangan negatif menggunakan sign and magnitude, maka yang diubah itu hanya bit pertamanya untuk sebagai tanda. Karena yang mau diubah ini 5 menjadi min, maka bilangan pertamanya itu kita ganti menjadi 1. Nah, kalau yang di plus kan bilangan pertamanya 0. Maka kalau untuk menandakan bahwa bilangan 5 ini minus, kita ganti bit awalnya itu atau bit pertamanya itu kita ganti menjadi 1 sebagai tanda bahwa itu adalah minus ataupun negatif. Oke, selanjutnya ada komplement 1. Nah, di sini kalau komplement 1 itu caranya, kalau misal ya contoh, ini kan plus 5. Plus 5 itu bilangan binernya 0 0 0 0 0 1 0 1. Nah, kalau kita menggunakan komplement 1, caranya untuk menandai bahwa 5 ini minus atau mengubah 5 positif ini menjadi 5 negatif, maka kita balik semua bitnya. Misal kalau 5 positif kan 0, kemudian kita balik ke negatifnya itu 1. Nah, kita sesuaikan terus, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, kemudian 1 itu jadi 0, dan 0 jadi 1 lagi, dan 1 jadi 0 lagi. Jadi tinggal kita balik bitnya, itu kalau kita menggunakan komplement 1. Kemudian yang ketiga itu ada komplement 2. Caranya itu hampir sama dengan komplement 1, cuman kalau di komplement 2 ini setelah kita balik kita tambahkan 1. Nah, dengan catatan kita menambah 1 itu dengan cara seperti penjumlahan pada bilangan biner. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara perhitungan untuk komplement 2 karena ini yang paling umum digunakan. Kenapa pakai komplement 2? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama itu cuman ada 1 versi 0.
dan yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan itu jadi lebih gampang. Dan komplement 2 ini tuh digunakan di semua komputer modern, komputer saat ini. Di sini saya akan berikan contoh ya. Contoh kita konversi minus 8 bit. Yang pertama itu yang kita akan konversi itu kan bilangan positif 18, yaitu binernya itu 000 100 10. Kemudian kita balik. Nah, seperti komplement 1 tadi, seperti pada komplement 1 kita balik. Saat kita balik jadi 1 1 1 0 1 1 0 1. Nah, oke. Nah, kemudian ketika sudah dibalik, maka kita akan menambahkan dengan 1. Ketika sudah dibalik, maka ditambah 1. Nah, itu akan menghasilkan 1 1 1 0 1 1 1 0. Dan jadilah minus 18. Oke, mungkin untuk caranya bagaimana, saya akan membuatkan tutorialnya. Nah, ini penjelasan mengenai bilangan bertanda. Nah, di sini di contoh yang saya buat di PPT itu kita akan mengkonversi bilangan biner yang desimalnya itu 18 kita ubah menjadi minus 18 dengan cara menggunakan komplement 2. Nah, jadi kan plus 18 itu nilai binernya itu 0 0 0 1 0 0 1 0. Nah, kenapa saya menggunakan komplement 2? Karena komplement 2 itu yang paling umum digunakan dan digunakan oleh komputer-komputer modern untuk saat ini. Nah, caranya tuh gimana? Kan ini kan positif atau plus 18. Jadi binernya itu 0 0 0 1 0 0 1 0. Nah, pada penjelasan itu cara merubahnya, balik semua bitnya, kemudian ditambah dengan 1. Balik bitnya lalu ditambah dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh. Misal di sini kan kita mau ubah menjadi min 18. Kita balik bitnya 0 dibalik 0 itu kebalikannya 1. 0 itu 0 lagi kebalikannya 1. 0 kebalikannya 1. Nah, kemudian 1 kita tulis menjadi 0. Nah, 0 di sini menjadi 1. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, kemudian 0 menjadi 1. Oke. Nah, kemudian setelah dibalik, dalam instruksinya itu kita disuruh menjumlahkan. Nah, 1 1 1 0 1 1 0 1 kita tambah dengan 1. Nah, aturan penjumlahannya itu kita samakan dengan penjumlahan biner. Nah, 1 ditambah 1 itu hasilnya 01. Kemudian 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Kemudian ini langsung turun 1, turun 1, turun 0, turun 1, 1, 1. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 1 1 1 0 1 1 1 0. Nah, jadi min 18 itu kita setelah dibalik kita tambah 1 dan menghasilkan 1 1 1 0 1 1 1 0. Nah, inilah hasil akhirnya. Baik, jadi itulah tadi sedikit tutorial tentang perhitungan aritmatika biner dan bilangan bertanda. Mungkin kalau ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pengucapan dan penulisan, mohon dikoreksi. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.